nomor 0895 3683 37676 seperti yang tertera pada sertifikat nilai tersebut, adik-adik berkesempatan untuk mengikuti sesi konsultasi online secara gratis. Sekali lagi, adik-adik Indonesia bagian Barat. Nah, sesi kedua bisa kalian ikuti juga pada hari Senin sampai dengan Kamis besok pada tanggal 22 sampai 25 Februari. Nah, sudah banyak sekali teman-teman kalian yang mengikuti sesi konsultasi gratis ini. Kakak kemarin cek sih udah ratusan yang gabung dan mereka bisa konsultasi nggak hanya di 1 atau 2 nomor aja, tapi ada 8 nomor yang bisa kalian hubungi, yaitu yang tertera pada kartu sertifikat nilai kalian dan juga tertera di layar Zoom kalian ini. Nah, kalian bisa WA dulu mungkin untuk nyebutin nama dan nomor peserta, kemudian kalian bisa cek ke kakak tersebut untuk jam berapa bisa konsultasi. Seperti itu ya, Dek. Nah, jangan lewatkan untuk kesempatan ini, karena kesempatan ini akan berakhir pada hari Kamis besok tanggal 25 Februari. Nah, kemudian simulasi UTBK ini akan berlangsung kembali pada tanggal 8 sampai 10 Maret, yaitu Senin sampai dengan Rabu. Dan untuk simulasi 2.0 ini kita khusus untuk siswa Primagama aja. Nah, untuk trial kedua nanti kalian bisa ngecek juga hasil yang kalian dapatkan ini meningkat atau enggak sih dari hasil simulasi yang 1.0 kemarin. Gitu. Dicatat ya, Dek, hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2021. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut untuk simulasi 2.0 ini dengan cara mendaftar melalui cabang Primagama yang terdekat di kota kamu. Oke, nah setelah kalian melihat sertifikat nilai kalian dan kalian rasa mungkin hasilnya kurang memuaskan gitu. Nah, bagaimana jika nilai simulasimu belum memuaskan? Nah, kalian bisa datang langsung ke Primagama yang ada terdekat di kota kamu. Di sana kamu bisa konsul, kamu bisa diskusi lebih lanjut dengan tentor-tentor Primagama yang ada di sana. Tentunya dengan adanya waktu yang masih tersisa ini, kalian bisa gunain waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya kalian bisa mendapatkan hasil dan sesuai dengan yang kalian harapkan. Oke. Oke, sudah cukup. Oke, mungkin itu. Apakah layar saya sudah baik lagi? Udah nggak share screen lagi, Pak Bambang, Mbak Anggis? Ya. Udah nggak share screen ya? Sudah, tidak. Oke. Iya, jadi gitu Pak Bambang, Mbak Anggis, buat adik-adik kayaknya kan ini kemarin banyak nih yang konsultasi ke konselor kita gitu kan. Nah, mereka konsul, Kak, ini tuh apa namanya banyak nih materi-materi yang kayaknya aku masih belum menguasai gitu. Nah, kemarin konselor dari Primagama Pusat tuh sudah menyampaikan juga nih kalau misalnya kalian pengen tahu lebih
detailnya lagi, pengen pembahasan yang lebih rinci lagi, adik-adik bisa datang ke Primagama terdekat di kota adik-adik yang ada juga tertera dalam sertifikat nilainya. Seperti itu. Oke, baik. Langsung saja. Pada pagi hari ini kita kedatangan Mbak Anggis. Mungkin kita kenalan dulu nih Mbak Anggis karena mungkin banyak adik-adik yang mungkin belum kenal nih sama Mbak Anggis gitu. Nah, Mbak Anggis ini adalah nama lengkapnya Mbak Anggis Kristiani SPD, lahir di Malang 2 Februari 84. Kayaknya habis ulang tahun nih berarti Mbak Anggis. Udah lewat. Iya, beliau ada lulusan dari Universitas Negeri Malang di jurusan manajemen. Mbak Anggis ini memulai karir di Primagama sebagai tentor honorer sejak tahun 2004, kemudian menjadi tentor berikat manajemen sejak tahun 2006. Nah, Mbak Anggis ini juga menjadi kepala cabang Primagama sejak tahun 2015. Nah, selain itu, Kak Anggis ini adalah penulis buku SKL Ekonomi tahun 2009 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, luar biasa sekali Mbak Anggis pada pagi hari ini meluangkan waktu kepada teman-teman semua adik-adik peserta tryout UTBK supaya mengupas lebih tajam lagi tentang hasil kemarin yang sudah kita kerjakan. Nah, mungkin langsung saja Mbak Anggis, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Rina, Pak Bambang. Saya langsung ke materinya ya. Rupa-rupanya tadi dari hasil tesnya adik-adik itu nomor 1 yang paling tidak bisa dijawab adalah tentang fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran itu kenapa kok kayaknya sulit gitu untuk adik-adik kelas 12? Saya maklum karena itu adalah materi kelas 10. Materi kelas 10 mungkin karena juga belajarnya daring, adik-adik nggak pernah ketemu sama guru, akhirnya materinya mengelupas begitu saja, Mbak Rina. Oke. Gitu. Jadi hari ini saya akan review itu fungsi permintaan dan penawaran. Tapi jangan khawatir, untuk adik-adik kalau yang belum jelas dengan penjelasan Kak Anggis hari ini, boleh datang ke cabang Primagama terdekat masing-masing. Insya Allah semua siap untuk menjelaskan ke adik-adik dengan detail. Apalagi kalau adik-adik langsung join programnya UTBK SBMPTN untuk tahun ini, itu direview tuntas kisi-kisi yang akan mungkin muncul untuk UTBK SBMPTN 2021. Jadi jangan salah pilihnya Primagama. Langsung ya, kita ke materinya, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Kak Anggis pertama akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan itu bisa digambarkan grafik price, ini Q, jumlah barang. Hukum permintaan itu berbunyi. Harganya tinggi, maka permintaan akan sedikit. Tetapi kalau harganya turun, maka permintaannya akan bertambah banyak. Tetapi penawaran itu gambar grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini. Lagi-lagi yang berdiri adalah price atau harga, kemudian Q adalah jumlah barang. Itu berbeda konsepnya untuk penawaran. Kalau harganya naik, maka penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan banyak. Tapi kalau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Begitu. Nah, untuk fungsi permintaan dan penawaran ini, soal yang biasanya akan muncul di UTBK, itu analisanya adik-adik. Jadi, analisa grafik, bisa menghitungnya, fungsi permintaan dan penawaran, bisa langsung ke bagaimana perubahan permintaan dan penawaran karena sikap dari konsumen maupun produsen. Kemudian alternatif yang terakhir adalah menghitung keseimbangan pasar. Nah, kebetulan di nomor 1 itu membahas tentang bagaimana sikap konsumen mengubah grafik yang ada. Loh, Kak Anggis, di nomor 1 itu kok gambarnya nggak seperti ini atau seperti ini, tapi ini dan ini digabung. Iya. Karena sekali lagi soal UTBK itu is different with soal UNAS, berbeda dengan ujian nasional Kak Ina. Karena apa?
soalnya berbentuk penawaran atau reasoning, sehingga lebih tinggi tingkatan soalnya, di mana di soal nomor 1 itu kita tahu bahwa permintaannya bergeser dari D1 ke D2. Demikian pula dengan penawarannya, yang bergeser dari S1 ke S2. Saya kembali ke soal dulu. Orang menjadi lebih khawatir bahwa makan permen menyebabkan berat badan bertambah. Padahal sebenarnya tidak suka sama permen. Akibatnya apa? Analisanya adalah kata kuncinya ada di kata makan permen. Siapakah yang makan permen? Yang makan permen adalah konsumen. Sehingga karena kaitannya sama konsumen, maka larinya ke permintaan, bukan penawaran. Oke, Kak Anggis, aku masih belum paham permintaan itu kok konsumen itu langsung larinya ke permintaan. Iya. Kok kalau penawaran itu larinya untuk produsen. Iya. Nanti habis ini Kak Anggis akan jelaskan ilmu hukum ekonomi ini, kemudian dia berhenti di ceteris paribus, dan ceteris paribus itu polanya seperti apa. Jadi saya jelaskan di soalnya dulu. Konsumen berarti larinya ke demand. Karena konsumen larinya ke demand, maka yang kita berikan adalah yang pergeseran demand. Atau yang bergeser adalah permintaan untuk permen itu sendiri. Sehingga kurva permintaan bergeser dari D2 ke D1, sementara kurva penawarannya tidak bergerak. Jawabannya yang A untuk soal itu. Tapi mungkin adik-adik kan banyak yang lupa materinya, jadi saya untuk permintaan itu, untuk permintaan penawaran ini baru berlaku jika kondisinya adalah ceteris paribus. Ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah kondisi dua hukum ini, di mana jika harga naik permintaannya sedikit, kalau harganya turun permintaannya banyak. Demikian pula dengan harga penawaran tinggi, maka jumlah barang ditawarkan tinggi, kalau turun permintaannya turun. Ini berlaku kalau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran harus konstan atau tetap. Nah, sekarang akan Kakak Anggis ajak kalian menganalisa apa saja yang mempengaruhi permintaan atau ceteris paribus permintaan. Bisa disingkat dengan konsumen. Konsumennya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera konsumen. Jadi permintaan ini semuanya melulu membahas tentang konsumen. P-nya apa? P-nya adalah tidak ada barang pengganti. Tidak ada barang pengganti. Jadi tidak ada barang substitusinya. E-nya itu ekspektasi harga di masa yang akan datang. Jadi tidak ada perubahan harga di masa yang akan datang, maka hukum ini baru berlaku. Hanya adalah harga barang lain. Maka itu tadi kata kunci di nomor 1 tadi adalah makan permen. Karena makan permen, maka itu kaitannya sama konsumen, sehingga yang bergeser bukan kurva X, tetapi kurva D. Sehingga ada pergeseran kurva dari ini tadi D2 menuju D1, sementara penawarannya tetap.
Sekarang ini tadi permintaan, kemudian kalau sekretaris penawaran gimana Kak Anggi cara mengingatnya? Cara mengingat yang mudah kalau sekretaris penawaran adalah dengan mengingat bahwa penawaran itu kaitannya hal-hal terkait dengan produsen. Produsen B, H, S, T. Produsennya terkait dengan apa? Jumlah produsen dan laba yang diinginkan. Sedangkan B-nya adalah biaya produksi. Hanya apa? Harga bahan baku. S-nya apa? S-nya saingan. Dan T-nya apa? Teknologi. Sehingga adik-adik, apa sih sekretaris permintaan itu? Konsumen teh. Apa sekretaris penawaran? Produsen BHS. Produsen sarung, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita membahas nomor 1, setelah saya baca itu tadi ada kaitannya dengan nomor 6. Nomor 6 itu juga adalah tentang fungsi permintaan dan penawaran yang bertemu dalam satu titik keseimbangan yang disebut harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan. Jadi setelah Kak Anggi membahas nomor 1, Kak Anggi sekarang menuju ke nomor 6. Sebelum Kak Anggi masuk ke nomor 6, mesti adik-adik tanya, loh Kak Anggi, fungsi permintaan dan penawaran, cara menghitungnya gimana gitu ya. Fungsi permintaan dan penawaran cara hitungnya kalau pakai cara sekolah itu pakai P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke. Saya adik-adik coba dibuka soalnya, kalau yang ada pegang naskah soal yang di nomor 6 saya langsung ke sana. Saya pakai contoh soalnya itu aja. Di situ di nomor 6 itu tertulis soal P1 350, P2 355 dengan QS atau jumlah barang ditawarkan 10 dan QS yang kedua 20. Jadi ini QS 1, ini QS 2. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan bagaimana menghitung fungsi penawaran dengan rumus sekolah. Sehingga kita masukkan P min P1 per P2 min P1, P1-nya 350 ya, sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian P min 350 sama dengan 355 dikurangi 350, 5. Sama dengan Q min 10 per 20 10 adalah 10. Kalau sudah, dihilangkan. 10 kali P min 350 sama dengan 5 kali Q min 10. Panjang ya, kalau cara sekolah panjang memang. 10P ini kali ini ya, kemudian ini kali ini adalah min 3.500. Sama dengan 5 kali Q, 5Q min 500. Sehingga 10P sama dengan 5Q min 500 plus 3.500. Sehingga P sama dengan 5 per 10Q. Ini kan 500 ditambah 3.500 ya. Berarti sama dengan plus 3.000. Karena min dikurangi 11 ya. Sehingga sama dengan setengah Q plus 300. Begini. Kalau kita olah panjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Sorry. Oke. Kalau sudah begitu, satunya 300, ketemu ininya, fungsi penawaran. Mari kita coba kalau pakai smart solution. Ada yang tanya? Kak Anggis, ini ada yang nanya, Kak Anggis, ralat sebentar. Ya. Halo, Kak Anggis, ya, itu ada yang nanya, 5 dalam kurung Q-10 kurung tutup, itu 5 kali 10-nya kok 500 ya, Kak? Gitu, yang di bawahnya. Kan 5 kali Oh Q, 5 Q, iya. ya. Sorry. Oke. Ini kan 5 kali Q min 10 ya. Ini harusnya 5 kali Q, 5 Q. 5 kali 10 min 50 ya adik-adik. Sorry. Mbak Adit kesemangatan jadi lupa ini. 50 harusnya. Karena ini 50, maka ini jadi 50. Sehingga di sini jadi berapa? 3.500 dikurangi 50. 3450. Ya. Jadi 3450 dibagi berapa? 10. Ketemunya adalah 345. Oke, tak cek lagi ya adik-adik ya. Ini loh kalau pakai cara sekolah, panjangnya seperti ini sehingga membuat kita tidak teliti, alias jenggoten dan gondrong gitu. Nanti saya ceknya pakai smart solution aja. Karena Kak Andi sudah kebiasaan pakai smart solution, makanya pakai cara sekolah ribet begitu. Ya, ini 5 kali 10 harusnya 50, tadi Kak Andi hitungnya 500. Ini tadi T min T1, jadi T dikurangi 350, 355 dikurangi 350 sama dengan Q min 10 per Q2 dikurangi Q1, 20 dikurangi 10. Sehingga P min 350 per 5 sama dengan Q min 10 per 10. Kemudian ini kalian silangkan 10 kali P min 350, 10 P min 3.500, kemudian ini disilangkan ke sini 5 kali Q min 10, 5 Q min 50, benar? Kemudian 10 P sama dengan 5 Q min 50, ini berarti berubah jadi plus 3.500, sudah benar? Oke, sekarang kita pakai cara yang smart solution. Jadi kalau ini tadi caranya panjang, Anggi sampai salah, coba kita akan coba menghitung menggunakan yang smart solution. Smart solutionnya bagaimana Kak? Ini karena menghitungnya P, adik-adik langsung bisa tulis P sama dengan delta P per delta Q kali Q min Q1 plus T1. Delta P-nya berapa? 355 dikurangi 350 sama dengan 5. Kemudian delta Q-nya 20 dikurangi ke 10 sama dengan 10 kali Q min Q1 plus T1. Sehingga langsung bisa kita coret-coret 5 dibagi 10, 1 per 2. Setengah kali Q sama dengan setengah Q. Setengah kali 10 sama dengan min 5. Plus 350 sama dengan setengah Q plus 345. Coba kalian lihat hasilnya sama, tetapi hasil cara mengerjakannya lebih gampang pakai smart solution. Ya nggak? Tepuk tangan dong buat adik-adik. Buat kakak. Tepuk tangan buat smart solution, Nah, dok. kalau sudah begini, untuk mengerjakan nomor 6 apa selesai di sini? Enggak. Harus ngitung karena tadi adalah TS, maka sekarang kita ngitung yang TD atau yang fungsi penawarannya. Jadi lihat kolomnya ada di T sama QD. Nah, di situ tertulis T1 350, T2 355, kemudian Q1 ada di angka 40 dan Q2 ada di angka 35. Sama caranya pakai rumus yang ini tadi, maka adik-adik bisa langsung masuk ke
PD sama dengan T1 dikurangi, T2 dikurangi T1 sama dengan 5. Kemudian Q-nya delta Q, Q2 dikurangi Q1, berarti negatif 5. Kali Q min Q1 plus T1. Sama ya rumusnya dari tadi. Ini dicoret, ketemu negatif 1. Min 1. Min kali min plus. Sehingga sama dengan 40. Plus 350 sama dengan min. Sorry. Yang min 1 kali Q, berarti min Q. Ya. Ya, min Q plus 390. Kalau sudah ketemu PS dan PD, baru dicari itunya. Baru dicari keseimbangan pasarnya. Kakak lanjut ke papan yang sebelah sini lagi. Kakak urut ya. Sehingga untuk nomor 6, karena PD-nya tadi, PS-nya sudah ketemu, tadi adalah PS-nya setengah Q, 345, kemudian PS-nya adalah min Q, plus 390. Kita tahu bahwa keseimbangan pasar adalah bertemunya D dan F pada satu titik, maka rumusnya adalah QS sama dengan QD, atau PS sama dengan BD, atau bisa dibalik, QD sama dengan QS, atau PE sama dengan PS. Maka ini kan di sini, ini PS, ini PD-nya nanti. Sehingga setengah Q plus Q sama dengan 390. Min 345. Satu setengah Q sama dengan 45. Sehingga Q-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan 30. Kalau sudah ketemu Q, yang kita tanyakan di nomor 6 itu adalah T, S. Maka larinya ke TS. Atau yang PD juga boleh. Kita masukkan ke persamaan min Q plus 390. Min Q, min 30 plus 390, sehingga sama dengan 360. Sehingga jawabannya adalah 360 P, Q, 30. Sehingga jawabannya yang E. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu adik-adik, silakan. Bagaimana Kak Rina, ada pertanyaan dari adik-adik? Kak Anggis, mungkin kita bisa lihat lagi tadi yang buat smart solution-nya Kak Anggis, yang tadi rumus yang delta tadi, supaya adik-adik mungkin bisa catat rumus yang smart solution-nya. Gimana? Oke, itu lihat yang rumus smart solution. Yang smart solution aja. Iya. Oke. Ya, yang smart solution ini tadi kan kalau rumus sekolah T min T1 per T2 min T1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kalau Anggis hitung itu tadi kan butuh berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan mengandung salah. Tadi aja Kak Anggis nggak teliti sehingga 5 kali Q, 5 kali 10 sama dengan 500 sampai dikumpulin adik-adik. Sehingga karena ini sangat panjang, this is smart solution, ini agama punya, ini gambarnya saya kasih lampu di sini pijar, pakainya adalah PS. Kalau yang ditanyakan P, maka langsung delta P per delta Q kali Q min Q1 plus P1. Mbak Anggis, kalau pertanyaannya Q, bagaimana? Kalau pertanyaannya Q, boleh. Delta P kali P min P1 plus Q1. Mbak Anggis, kalau PD atau PS atau QD, boleh mau pakai ini, mau ide, mau QS juga tetap pakai ini. Nah, di dalam matematika ekonomi,
selain permintaan dan penawaran ada consumption, saving, dan investasi yang sama-sama pakai fungsi Mbak Anggis. Jadi kalau saya pakai C gitu bisa. Kalau C, S, dan I itu kan fungsinya itu sama di pendapatan nasional. Maka kalau di permintaan penawaran P sama I di tabungan saving dan ini dengan Y. Maka kalau C gimana? Kalau C ya berarti dulukan dengan I. Musuhnya apa? Dengan I. Berarti kali D min Y1 plus C1. Itu kayak apa? Misalkan lagu itu sudah ada temponya. Kalau misalkan S ya berarti kali Y min Y1 plus S1. Gitu. Jadi ini kalau saya lihat kan ini P, ini juga P. Musuhnya apa? Q di bawahnya. Kalau ini Q, atas juga Q, belakang juga Q. Musuhnya P. Kalau ini C, ini juga C, ini tarifnya juga C. Kalau S, ini juga S. Jadi sebenarnya Kak Rina, rumus smart solution itu tidak perlu dihafalkan, cukup dimengerti notanya atau temponya ada di kita. Gitu. Oke, aku terperangah loh ini Kak Anggis tadi. Terima kasih. Iya, adik-adik kalau ada yang ditanyakan boleh tanya nih. Iya, tadi ngikutin. Saya ngasih contoh soal, kalau misalkan diterapkan ke hubungan consumption, saving, dan investasi, bisa nggak sih ini smart solution? Jadi hari ini sudah belajar sama Kak Anggis fungsi permintaan penawaran, keseimbangan pasar. Nah ini saya ajak meloncat ke pendapatan nasional, hubungannya sama tabungan, konsumsi, dan investasi. Lari ke situ, tapi dengan rumus yang sama, satu rumus aja bisa dipakai di dua bab itu. Oke. Itu hanya ada di Prima Gamat tuh Kak Rina. Iya, itu Pak Bambang tuh juga ngerjain kayaknya, tapi dari tadi kok nggak ngetek-ngetek. Bingung. Gitu. Mungkin nggak ketemu ngerjakannya sendiri, bisa datang ke Prima Gamat terdekat, atau bisa langsung kontak ke Anggis nih. Nanti bisa follow Instagramnya Kak Anggis K99 DM kasih nomorku. Oke, siap-siap Kak Anggis, luar biasa. Oh ya Kak Anggis, just info aja. Buat adik-adik yang tadi ngerjain nomor 6, itu ada di soal tuh nomor 66 gitu. Jadi iya. Berarti karena Kak Anggis pedangnya di nomor ekonomi aja, tadi nomor 6 tadi yang kita bahas nomor 6 itu ada di nomor 66 ya Kak Dina ya? Iya, adik-adik bisa buka di nomor 66. Iya. Di nomor 66 jawabannya adalah E. Oke, ini ya E. Kemudian yang nomor 1 tadi yang tentang fungsi permintaan penawaran berarti nomor berapa Kak? 61. Nomor 61. Oke, berarti yang nomor yang fungsi permintaan penawaran bergesernya permintaan konsumen permen tadi yang nggak kepengen gendut tapi dia tidak suka takut gendut tapi tidak suka itu ternyata ada di nomor 61 di soal kalian. Betul sekali. Jawabannya tadi A. Okay. Jadi kata kuncinya ada di makan permen. Sehingga makan permen itu pelakunya adalah konsumen, sehingga yang bergeser adalah kurva permintaannya. Okay. Nah, sementara untuk yang nomor 6 tadi adalah keseimbangan pasar. Jadi kita hitung fungsi permintaan dan tawarannya dulu, baru lari ke harga keseimbangan, sehingga kemudian ketemu. Nah, ini kalau saya mau buktikan nih Kak Rina, caranya kalau masuk ke bab yang C, S, dan I, atau hubungan antara konsumsi, tabungan, investasi, pakai smart solution ini benar-benar bisa nggak sih gitu ya? Ada yang nanya dulu, oke. Nanya dulu, ya ini dari Angel. Kak Anggis itu yang E360 dapat dari mana ya Kak? Oh, yang 360, yang ini, itu yang tidak itu sama persamaannya. Jadi min Q persamaan yang kita temukan di PD plus 390, Q-nya kita ganti dengan 30 yang sudah kita hitung tadi. Sehingga jadi min 30 plus 390 sama dengan 360. Di soal tadi pertanyaannya adalah P, Q.
Sehingga jawabannya adalah 360,30. Tapi kalau biasanya, kalau tidak ditanyakan T, Q, jawaban kalian harus Q, P. Mengingat apa? Mengingat price atau harga itu menggantikan Y dalam matematik, dan Q itu menggantikan sumbu X, sehingga jawabnya harusnya Q, P atau X, Y. Tapi karena ini UTBK, maka karena UTBK biasanya P dibuat membuat soal, sehingga yang ditanyakan bukan lagi Q, P tetapi T, Q. Jadi dapatnya 160 adalah dengan dimasukkan ke persamaan yang awalnya kita dapatkan dari menghitung permintaan. Gitu. Gitu ya Kak Tina? Iya, berarti soal-soal UTBK itu beda ya Kak Anggis dengan soal-soal UNAS ya? Beda sekali. Jadi lebih atas reasoning, HOTS-nya itu kalau UNAS kan HOTS gitu ya, pakai S-nya 1, tapi kalau UTBK HOTS gitu, S-nya mungkin double-double. Oke, lanjut. Makanya kalau adik-adik nggak les, nggak bimbel, dan nggak Primadama, adik-adik bakalan salah pilih nih. Karena kalau di Primadama kan ada smart junction, ada review materi jelas, dan kemudian nanti ditemani oleh Aismat yang profesional. Jadi jangan salah pilih bimbel, pilih Primadama, gitu Kak Rina. Oke, lanjut Kak Anggis, luar biasa. Oke, ini aku mau pembuktian. Jadi pembuktian kalau si smart solution tadi, si lampu pijar ini, ketika saya pakai ke materi conjunction, saving dan investasi bisa dipakai. Ini kalau misalkan soalnya adalah ketahui atau pendapatan seseorang adalah 500.000. Kemudian dia bisa menabung S1 50.000. Saat penghasilannya bertambah jadi 750.000, jadi Y2 750.000. Dia bisa menabung. Nah, ini disuruh menghitung fungsi tabungannya. Dipakai rumus yang S karena tabungan ya. Maka langsung masuk ke sini, delta F-nya adalah 150 dikurangi 50, yaitu 100.000. Y2 dikurangi Y1, 150 dikurangi 500, 250.000. Dikalikan Y min Y1 plus S1. Jadi adik-adik mengingatnya cukup mudah. Kalau ini S, maka di sini adalah delta S. Maka di sini juga adalah S1. Jadi di sini apa? Di sini delta Y, ini Y, ini Y1. Nggak usah dihafalin. Jadi kalau atas apa yang dikatakan S, atas S, belakang S. Lawannya Y. Kalau sudah, siapa kan? Dicoret. Dicoret 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dicoret, jadi ketemu 10 dibagi 5 adalah 2. 25 dibagi 5 adalah 5. 2/5 kali Y. Berarti 2/5 kali Y adalah 2/5 Y. Ini saya tulis di sini 2, ini saya tulis 5. Ini dicoret bisa sama ini. Ya nggak sih? Ini kan nggak ada min, nggak ada plus. Ya. Jadi min. Ini berapa? Min 100.000. Plus 50.000. Dari mana kok 100? Ini tadi kan 2/5. Berarti bukan 100 tetapi 200. Sorry. 200. Kalau begitu berarti 2 min plus berarti jadi min 150.000. Wis sudah selesai. 1, 2, 3 langkah beres. Bisa ya dipakai di hubungan C, S, dan I. Gitu. Oke. Karena kita sudah ada hubungannya C, S, dan I,
saya akan lari ke penjelasan. Saya masih punya waktu ya Kak Rina ya? Masih, tapi ini ada yang nanya dulu nih Kak. Oh, Dari masih nanya. Intan. Oke. Kak, itu kan 100/250. Kok bisa 2/5? Ini kan 100/250. 100.000 per 250.000. Berarti kan ini nolnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 250 ada 1, 2, 3, 4. Iya nggak sih? Iya, Nah, betul. kalau gitu kan ini gini. 100.000 per 250.000. Tangis pelan-pelan. Coretnya 3 dulu. Coretnya 3 dulu. Oke, paham? Paham. Ini tak coret, ini tak coret. Paham? Paham. 10 dibagi 5 sayang. 10 dibagi 5 adalah berapa? 2. Bawah juga 25 tak bagi 5. Berapa? 5. Makanya ketemu 2/5. Oh, iya. Gitu. Jadi ceritanya Kak Rina, ini beda ya anak-anak zaman sekarang sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahunnya sekarang ini kan belajarnya daring ya sama gurunya. Akhirnya latihan soalnya jarang sehingga matematikanya kemampuannya berkurang. Sehingga lama loadingnya gitu. Makanya nanti kalau di Binakarma Kak Rina, UTBK SNMPTN itu kita bikin intensifnya masuknya itu lebih banyak. Jadi kalau di Binakarma bisa masuk 3 kali 1 minggu, terus nanti menjelang UTBK per bulan Maret itu masuknya setiap hari. Sehingga adik-adik nanti ketemu soal-soal, ketemu sama kami, latihan soalnya lebih intens lagi. Jadi belum ada kata terlambat kalau untuk daftar UTBK SNMPTN mulai sekarang. Itu. Oke, siap. Jadi kalau di Primagama itu ada program itu ya Kak ya, apa namanya, persiapan khusus untuk UTBK ya? Iya, namanya PIXE, program intensif khusus sebelum UTBK. Siap. Oke, Gitu. jadi selama ini kita seminggu 3 kali, terus di bulan Maret nanti setiap hari, gitu ya Kak Anggis? Iya, maksudnya tiap hari. Terus itu hari Senin sampai Jumat kita pelajaran TPS sama TKA lengkap. Kemudian nanti di hari Sabtu setiap akhir pekan kita akan berikan simulasi tryout. Termasuk nanti tryout bersama kantor pusat lagi ya di yang seri UTBK 2.0 yang kedua itu nanti juga adik-adik bisa nikmati kalau sudah jadi siswanya Primagama karena nanti yang karena itu eksklusif ya untuk siswa Primagama saja. Jadi rugi kalau adik-adik nggak langsung daftar jadi siswanya Primagama sekarang. Oke, siap. Buat adik-adik yang tadi ketinggalan nih Kak Anggis, kita udah bahas 2 nomor, nomor 61 dan nomor 66 gitu. Masih banyak sih sebenarnya, jadi masih pantengin aja terus. Oke, Kak Anggis bisa lanjut. Oke, sekarang lanjut ke nomor 68 kalau gitu ya. Nomor 8-nya Kak Anggis adalah nomor 68-nya adik-adik di materinya adik-adik. Oke, Kak Marti saya pakai papan dari nomor 8. Tadi mungkin adik-adik bingung nih. Kak Anggi tadi fungsi permintaan penawaran melantarkan kok langsung lari ke C, S, dan I. Atau consumption, tabungan, dan investasi yang babnya itu beda. Ya, karena saya tadi mau membuktikan bahwa smart solution-nya bisa dipakai untuk bab lain selain fungsi permintaan penawaran. Sekarang Kak Anggi akan membahas tentang hubungan antara konsumsi. Di konsumsi itu adalah apa yang dimakan oleh masyarakat dalam satu kurun waktu 1 tahun, pelajaran tentang makroekonomi, kemudian saving, yaitu tabungan masyarakat selama 1 tahun, dan investasi, kaitannya dengan pendapatan nasional. Oke, saya akan membahas dulu tentang apa itu konsumsi. Konsumsi itu dikasih lambang C. Di mana C itu terdiri dari A, B, Y. Apa lagi itu Kak? Ini materinya kelas 2, kelas 11. Ketika kalian kelas 11, pasti akan direview ulang di kelas 12 karena jaring seperti ini, guru kalian jadi
punya keterbatasan waktu. Biasanya hanya akuntansi yang dibahas di kelas 12. Maka materi yang seperti ini yang akan pasti muncul di UTBK. Kenapa saya bilang pasti? Karena setiap tahun pasti keluar. Dan Kak Anggi ini mulai tahun 2004 sudah menganalisa soal UTBK yang keluar diantaranya adalah yang tadi di permintaan penawaran dengan ini adalah ini materi tentang CSI, consumption, saving, dan investasi. C sama dengan A, di mana A adalah sinol, ceritanya begitu. Kemudian C itu adalah marginal propensity to consume atau MBC, dan Y adalah jumlah pendapatan. Jadi rumusnya begini. Kalau kamu punya pendapatan sebesar Y, maka jika yang dimakan adalah sebesar C, maka kamu akan punya sisa untuk ditabung, yaitu sebesar S. Jadi Y sama dengan C ditambah S. Mbak Anggit, ini disebut C0 karena konsumsi itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang tidak punya pendapatan. Contohnya adalah siapa? Adik-adik di sini. Apakah adik-adik bekerja? Tidak. Apakah adik-adik punya penghasilan? Tidak. Ya enggak? Dapat makannya dari mana? Dari orang tua. Besarnya makanannya sebesar apa? Sebesar A atau C0. Sehingga C sama dengan C0 ditambah MPC dikali Y. Jadi sekarang C-nya adalah jumlah konsumsi, C0 adalah jumlah konsumsi otonom. Jadi punya pendapatan atau tidak pendapatan tetap makan. Entah makannya dari orang tua atau jatuh dari langit. Jadi kalau kayak pengemis itu kan bukan profesi, pengemis itu bukan pekerjaan. Pengemis disebut tidak punya penghasilan karena dia tidak akan membayar pajak ke pemerintah. Maka pengemis itu mengkonsumsi sebanyak C0. Jadi kalau disebut C0 adalah jumlah C saat Y sama dengan 0 atau jumlah pendapatannya 0. Nah, MPC itu apa, Mbak? MPC itu kalau dia sudah punya pendapatan, maka konsumsinya akan berubah. Yang tadinya kalau kalian mau dimasakin mama apa aja mau, kalau punya penghasilan sendiri, kalian akan berubah pola konsumsinya. Ada jajannya terserah kalian, ya kan? Maka itu disebut MPC, marginal propensity to consume. Itu C. Kemudian kita lari ke S. S adalah negatif A plus 1 min B kali D. Kok gitu Mbak Anggi, kok min? Jadi S0 itu kok min? Iya, karena kalau kalian adik-adik yang kakak sayangi di sini nggak bekerja, tetapi menabung, yang terjadi itu sebenarnya kalian hutang. Ya nggak? Kalian kan kalau saya tanya, misalkan kalian bekerja, tidak. Pernah menabung? Pernah. Uang dari mana? Dari mama. Berarti kalian sedang berhutang budi terhadap mama kalian. Mbak Anggit, aku nggak minta kok sama mamaku, aku ngerampok sudah nilainya negatif. Aku nggak ngerampok, nggak bisa menyuri, aku nyopet juga dah negatif. Maka orang yang tidak punya penghasilan, nabung, namanya punya hutang. Maka hutangnya sebesar negatif A. Kemudian ini 1 dikurangi B. B tadi adalah MPC. Ini yang disebut sebagai MPS. Oke, sampai sini jelas? Itu adalah konsep C dan S. Sementara S itu adalah sama dengan I atau investasi itu sendiri, di mana investasi ini bisa menghasilkan kegiatan untuk produksi. Setelah ke sini, lanjut ke yang biasanya keluar dari soal C, S, I, dan pendapatan nasional itu apa sih, Kak? Biasanya yang keluar selain fungsi atau menghitung ini, C sama dengan delta Y per delta Y kali Y minus 1 per Z1, atau S delta S per delta Y kali Y minus 1 per S1, kalian akan disuruh menghitung K. K itu adalah angka pengganda. Di mana angka pengganda itu rumusnya adalah 1 per 1 MPC. MPC tadi B ya, sehingga disebut per MPS. Itu. Selain K adalah menghitung break even income. Di mana kita tahu break even income itu terjadi saat Y sama dengan
C. Rumusnya adalah Y sama dengan C. Kemudian menghitung lagi pendapatan keseimbangan, di mana Y sama dengan C ditambah I. Nah, ini soal-soal yang biasa akan muncul di penghitungan C, SI sama dengan terhadap pendapatan nasional atau Y. Oke, sebelum ke situ, adik-adik nanti saya akan ngajak ke nomor 68. Nomor 68. Nomor 68. Kita tahu tadi soalnya adalah Pak Bagus yang tinggal di Surabaya, penghasilannya sebesar 4 juta. Penghasilan tadi adalah pendapatan. Katanya Mbak Anggit, dilambangkan dengan Y. Yaitu berapa? 4 juta. Y-nya 4 juta. Kemudian 4 juta itu hanya cukup untuk konsumsi. Berarti Y-nya sama dengan C. Habis digunakan untuk konsumsi. Cara baca UTBK itu begitu. Kemudian jika besarnya angka pengganda K sama dengan 4, maka K-nya adalah 4. Maka fungsi konsumsi Pak Dirman adalah, nah ini disuruh cari fungsi, tetapi tidak ada. C1-nya berapa, C2 berapa, Y1 berapa, Y2 berapa, tetapi ada rumus K, kemudian Y-nya habis untuk konsumsi, dan Y-nya 4 juta. Maka langkah yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus mengingat bahwa K itu adalah 1/MPC. Atau, 1/MTS. 1/1 min MPC atau 1/MTS. Karena K-nya sama dengan 4 dan ini 1/MTS, maka 4 MTS sama dengan 1. Maka MTS-nya adalah 1/4. Dari sini paham? Kalau 1/4, dari mana Kak Anggit? Ini tadi penghitungan matematis. Nah, ini dikalikan ke sini jadi 4/MPS, sehingga MPS-nya sama dengan 1/4. Kalau MPS-nya 1/4, otomatis MPC-nya bisa dihitung. Karena kenapa? Kok bisa dihitung? Iya, karena 1 dikurangi MPS sama dengan MPC. 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ini MPC ya sudah ketemu. MPC-nya 3/4, MPS-nya 1/4. Kalau didigitalkan atau dipakaikan tanda koma, berarti kan 0,25. Berarti di sini sama dengan 0,75. Paham, adik-adik? Nah, kalau sudah ketemu, ini kan berarti nanti ada di MPC sini. Karena disuruh mencari fungsi konsumsi. Sekarang kita cari A-nya atau C0. Gimana caranya Mbak Anggis? Carinya adalah pakai rumus bahwa C sama dengan Y. Ya, berarti C sama dengan A plus BY. C-nya berapa? 4 juta. Ini A, B-nya sudah ketemu, B-nya adalah 0,75. Y-nya ada berapa? 4 juta. Sehingga 4 juta sama dengan A plus 0,75 kali 4 juta. Berarti 75-nya dikali 4. Berarti sama dengan 3 juta. Sehingga A sama dengan 4 juta dikurangi 3 juta sama dengan 1 juta. Sudah ketahuan A-nya, sudah ada B-nya, maka fungsi konsumsinya bisa kita tulis. Saya pakai di sini ya,
Mbak Kak Ima ya. Anggis, Jauh. ada yang nanya nih Kak Anggis. Materinya. Boleh. Kak Anggis itu MPC 3/4 dari mana ya? MPC 3/4 dari mana? Jadi gini, kan kalau 1 dikurangi MPC sama dengan MPS. Berarti, tulis di sini ya. Jadi gini, kalau MPC sama MPS itu sama 1. Asal usulnya sama dengan 1 itu gini. Kalau C ditambah S itu sama dengan D. Maka saat C-nya berubah, maka delta S. Kalau semuanya dibagi dengan delta Y dan delta Y, maka delta Y delta S dibagi delta Y sama dengan MPS. Nah, tadi diketahui MPC ditambah MPS-nya tadi adalah 0,25 sama dengan 1. Maka MPC-nya adalah 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Tadi kan 0,25 dari mana? Dari 1/4 yang kita dapat dari menghitung K. Hanya tadi 4, maka MPS-nya 1/4. K di soal tadi adalah 4. Maka MPS-nya adalah 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena tadi rumusnya adalah 1/MP. Sehingga karena 1/4, maka MPC-nya bisa dihitung 1 dikurangi 1/4. Berarti sama dengan berapa? 3/4. Gitu. Dari mana kan 1 itu sama dengan 4/4. 4/4 dikurangi 1/4, 3/4. Begitu, Kak Rina. Paham kok Kak Anggis nih, De Intan juga udah paham. Oke. Nah, karena sudah ketahuan A-nya, sudah ketahuan B-nya, maka nomor 6 langsung bisa dijawab. C sama dengan A plus BY. Sehingga jawabannya C sama dengan 1 juta plus B-nya berapa? 0,75 Y. Hingga nomor 68, jawabannya adalah A. A. Itu. Jawabannya adalah A. Nomor 68. Sip. Begitu Kak Rina. Saya masih punya waktu atau kita akhiri sesi pertama dulu? Oke Kak Anggis, kayaknya 3 nomor ini udah cukup membuat adik-adik keringetan dan kertasnya berlembar-lembar. Itu ya. Mungkin 3 nomor ya. Kita jeda dulu Kak Anggis. Padahal Kak Rina, kita tahu nanti TKA itu insya Allah akan keluar sekitar 15 nomor. Iya Kak Anggis, aku bayangin gitu adik-adik itu betapa pusingnya gitu, ada segitu banyaknya nomor, baru 3 aja udah ngos-ngosan ngerjainnya. Jadi kan gini 15 nomor dan waktunya hanya sekitar 1,25 menit gitu. Iya. Jadi kalau adik-adik tidak tahu triknya, cara mengerjakannya dengan cepat, itu bakalan akan mesti salah. Dan triknya lagi Kak, nggak boleh ada jawaban kosong. Jadi untuk TKA, nggak bisa ekonomi nih, tak kosongin semua wes nggak tak jawab. Bukan strategi yang tepat. Adik-adik harus bisa menguasai misalkan dari 15 nomor ekonomi yang akan keluar, harus bisa 7 atau 8 nomor sesuai jurusan yang akan dituju. Oke, siap. Mungkin kita bisa jeda dulu, Kak Anggis bisa minum dulu juga. Oke. Adik-adik juga bisa refresh. Kak Anggis nanti kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soalnya. Kak Anggis bisa istirahat dulu. Oke, adik-adik. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi nanti. 3 nomor yang kita bahas, tentunya Kak Anggis masih akan membahas beberapa soal yang lain. Tentunya nanti bisa adik-adik request juga. Nah, untuk mengisi jeda waktu ini, Kakak akan coba sapa kepada Pak Bambang, salah satu konselor kita. Halo Pak Bambang. Halo Karina. Kak Bambang tadi ngantuk nggak ngerjain soalnya Kak Anggis? Wah, luar biasa itu pokoknya. Ini betapa memang butuh perjuangan ekstra ya, bahwa
pejuang-pejuang UTBK SBMPTN tidak bisa ini kalau hanya belajar sendiri, apalagi Iya. Persiapannya memang sudah semakin dekat lagi ini ya, sehingga perlu kita semua mempersiapkannya lebih baik ya. Iya, Kak Bambang. Iya, begini nih, Kak, kan kemarin nih teman-teman adik-adik ini kan udah dapet, sertifikat hasil nilainya. Nah, di Primagama juga kan ada, sesi, atau fasilitas konseling gratis. Nah, sebagai salah Oke. satu, konselor yang bisa hadir pada pagi hari ini, nih mungkin, Rina mau coba, konsul nih ke Kak Bambang nih salah satu nilai, peserta yang mungkin bisa, secara singkat aja Kak Bambang, mungkin kasih, gambaran tentang hasil nilai tersebut supaya nanti juga adik-adik bisa tahu lebih, detail dan lebih lanjutnya, menghubungi langsung ke konselor-konselor kita. Oke, baik Mbak Oke, Rina. coba saya carikan satu dulu ya, Kak Bambang. Oke, share screen-nya udah kelihatan belum ya, Kak Bambang ya? Oke, sudah terlihat ya, Oke, ini jelas ada sekali. salah satu, sertifikat hasil simulasi 1.0, punya adik-adik, ini saya blur ya untuk nama, nomor peserta, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi untuk nilai ini mungkin, Kak Bambang bisa bantu Rina atau mungkin adik-adik yang lain, gimana sih nih sertifikat nilainya? Baik Kak Rina, terima kasih waktunya. Salam semangat, salam prestasi untuk adik-adik peserta simulasi 1.0 UTBK SBMPTN 2021. Tentunya kemarin setelah mengerjakan banyak hal yang didapatkan ya. Semoga sukses selalu menyertai langkah adik-adik semua. Baik Karina, saya akan sampaikan beberapa hal poin dari sertifikat hasil simulasi UTBK SBMPTN kali ini. Adik-adik yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan PTN favorit pilihan untuk UTBK SBMPTN 2021 itu ada 2 tes yang harus dilalui oleh adik-adik. Yang pertama kaitannya dengan tes potensi skolastik atau TPS ya. Jadi tes ini adalah sebuah tes untuk menguji kemampuan dasar peserta UTBK dalam logika, analisis, dan lainnya yang meliputi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, terkait dengan report ini ya, dari salah satu peserta ini, kalau kita cermati ya, dari pemahaman bacaan dan menulis itu ada persentase ketuntasannya 55%. Kemudian di pengetahuan kuantitatif ini 30%. Apa yang perlu kita cermati dari hasil ini, bahwa adik-adik untuk TPS ini mohon adik-adik harus sering berlatih ya. Terkait dengan apa? Kalau terkait dengan PBM ini, pemahaman bacaan dan menulis, adik-adik sering membaca ya, literasi, kemudian juga sering melakukan latihan. Karena tanpa adik-adik sering literasi, bisa jadi peserta akan kesulitan dalam menjawab pertanyaannya. Faktanya adalah siswa sering kurang teliti ya, kemudian membacanya tergesa-gesa dan cepat menyimpulkan. Padahal TPS ini itu kan perlu dituntut pemahaman dan penalaran terkait literasi. Selanjutnya untuk pengetahuan kuantitatif, ini adik-adik harus juga bisa menguasai hitungan hitungan dasar ya, atau matematika dasarnya. Soal ini sebenarnya itu juga bukan soal yang sulit, tetapi kalau adik-adik memiliki kebiasaan atau habit sering berulang kali latihan di pengetahuan kuantitatif,
ini nanti hasilnya akan optimal. Artinya TPS ini betul-betul harus dari adik-adik ini bisa meningkatkan kaitannya dengan literasi dan juga terus berulang-ulang di latihan soal. Nah, selanjutnya dari report ini yang mengambil pilihan jurusan Universitas Gadjah Mada, mengambil PTN Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Ilmu Komunikasi, itu ada 2 bidang studi yang perlu dicermati supaya nanti bisa mendapatkan nilai terbaik. Artinya khususnya bidang studi geografi dan ekonomi memiliki nilai seperti tadi Kak Andi sampaikan. Betulnya itu hanya 7 atau 8. Di atas 10 akan lebih baik lagi tentunya. Dan harapannya bisa betul semua. Karena ekonomi itu dari siswa yang bersangkutan itu akan menjadi poin tertingginya. Nah, sekarang coba saya akan cermati nih ya untuk report yang geografi itu ketuntasannya 40%. Nah, ekonomi ini 20%, 24%. Primagama memberikan sertifikat hasil ini, kemudian oleh konselor itu dibaca sampai detail. Artinya detail begini, di materi ekonomi yang mana toh peserta ini yang mengalami kesulitan. Maka kalau saya lihat dari salah satu report ini, untuk ekonomi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Anies juga, ada beberapa materi yang salah dari peserta ini ya. Mulai dari fungsi permintaan dan penawaran, kemudian persamaan akuntansi, pendapatan nasional dan APBN, ada keseimbangan pasar, indeks harga dan inflasi, pembangunan ekonomi, kemudian kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, biaya produksi, penerimaan dan laba, sampai dengan laporan keuangan hingga inflasi ya. Nah, terkait materi-materi ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh instruktur SMAT Primagama. Tentu adik-adik bisa lebih optimal ketika adik-adik nanti bisa bergabung bersama Primagama, sudah tahu di materi mana yang adik-adik tidak bisa. Nah, mungkin itu ya Kak Rina ya. Jadi Primagama memberikan solusinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga siswa itu betul-betul mendapatkan apa yang menjadi problem solvingnya dia gitu ya. Istilahnya permasalahan dia yang nggak bisa itu ada di mana. Nah, Primagama memberikan solusi. Ya tentunya Kak Anggis juga tadi sampaikan juga bahwa Primagama menggunakan metode belajarnya yaitu smart solution ya, cara pengerjaan yang cepat, mudah dan menyenangkan. Begitu Kak Rina. Oke, iya Pak Bambang. Jadi dari sertifikat nilai ini yang adik-adik dari sertifikat nilai yang adik-adik lihat itu nanti ada informasi selain dari hasil nilainya juga ada informasi terkait dengan data analisis butir soal per bidang studi yang diujikan pada simulasi kemarin. Betul, betul ya. Di mana butir soal yang salah dan materi apa yang adik-adik tersebut nggak bisa, itu nggak ada di sertifikat nilainya. Betul, gitu. Nah, betul supaya ya. adik-adik bisa tahu dan bisa tak mana sih butir-butir soal yang aku salah, yang mana yang perlu remedi dan pengulangan. Nah, itu adik-adik bisa tanyakan langsung kepada konselor kita dengan nomor yang ada di sertifikat yang kemarin disampaikan, dan di grup-grup WA yang udah kalian Betul tergabung sekali. itu ada juga gitu. Jadi dari TPS, penalaran umum, PBM, PPU, dan PK semuanya ada butir nomor soal yang salah gitu. Dan kemudian yang tes TKA juga ada. Nah, selain itu di dalam konseling nanti adik-adik bisa menanyakan nih terkait dengan minat dan bakat adik-adik semua atas jurusan, misalnya nih tadi kan pengennya ilmu komunikasi UGM ya Kak Bambang ya. Iya, nah, betul. Dari hasil nilai yang kemarin gitu, apakah saya mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendaftar di jurusan tersebut atau tidak gitu. Nah,
tentunya nanti dengan senang hati semua konselor kita akan mengarahkan atau memberikan masukan seperti Iya. itu. Nah, Betul sekali Kak Rina. tambahan lagi adik-adik semuanya pada hari Sabtu nanti tanggal 27 Februari kita akan mengadakan juga webinar terkait dengan kiat memilih program studi sesuai dengan kepribadian, minat, dan kemampuan. Nah, acaranya akan dimulai pada pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Kita akan mengundang narasumber seorang psikolog, di mana nanti kalian bisa selain tentang kemampuan, tapi juga minat saya tuh sebenarnya atau bakat saya tuh di jurusan apa sih? Nah, nanti bisa kita sharing gitu dengan narasumber. Nah, yang lebih wow-nya lagi Pak Bambang gitu kan. Nah, pada tanggal 6 Maret nanti kita juga akan mengadakan webinar yang super spesial, yaitu mengenal kampus UGM dan ITB. Nah, tentunya kampus ini menjadi impian dari adik-adik semua peserta UTBK. Ya mungkin nggak semua, tapi sebagian besar impiannya sih ke universitas-universitas yang dua tadi gitu kan. Nah, adik-adik bisa mengenal lebih dekat tentang dua kampus nanti pada tanggal 6 Maret 2021. Nah, luar biasa sekali rangkaiannya, jadinya saya rasa adik-adik bisa mengikuti acara ini sampai nanti yang rangkaian acara terakhir. Gitu sih Kak Bambang dan Kak Anggis. Kayaknya Kak Anggis udah minum nih, udah jeda tadi. Oke, keren sekali Mbak Rina. Terima kasih ya Kak Bambang ya atas konselingnya ya. Oke, sama-sama. Iya, tetap semangat ya. Lanjut ke Anggis, dari hasil report siswa tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, ada beberapa materi yang kayaknya siswa persamaan akuntansi, waktu kita yang sekitar 15 menit lagi, Kak Anggis bisa mencoba untuk membahas salah satu dari soal yang tadi siswa tersebut tidak bisa. Silakan Kak Anggis. Oke. Ini aku ganti tempat lagi kameranya. Oke. Oke, adik-adik gimana yang 3 nomor tadi, nomor 61, 66, 68 sudah clear ya. Sekarang kita menuju ke persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau persamaan dasar akuntansi sih harusnya adik-adik sudah ingat sekali karena ini adalah materi kelas 12 atau kalian baru saja pelajari sekarang, gitu ya. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi yang perlu adik-adik ingat bahwa itu sama dengan pasifal. Di spidol ya. Aktiva sama dengan pasifa. Kemudian aktiva itu adalah harta, tapi bukan harta tahta dan wanita. Harta yang dimiliki perusahaan. Dan pasifa itu adalah utang dan modal. Di mana nama lain dari harta itu juga masih ada, adik-adik. Nama lainnya adalah aset. Kemudian utang itu nama lainnya adalah kewajiban. Dan nama lain dari modal adalah ekuitas. Nah, untuk yang perlu adik-adik pegang, bahwa aktiva sama pasifa itu harus nilainya sama, jumlahnya sama. Dan ketika terjadi transaksi perusahaan, maka harta, utang, dan modal ini akan berubah. Di mana jika ada penambahan harta, maka harus ditulis di sebelah debit. Jadi kalau harta bertambah, ditaruh di sebelah debit. Kalau berkurang, ditaruh di sebelah kredit. Biar mudah menghafalkannya, e-catching bisa dinikmati oleh para adik-adik yang visual, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hidung, gitu ya. Terus kemudian utang dan modal kebalikannya. Kalau dia bertambah, justru ditulis di sebelah kredit. Kalau berkurang, ditulis di sebelah
debit. Seperti tadi kita kasih telinga biar seru kayak anak TK, biar tidak terlalu tegang. Kita kasih mata dan kita kasih mulut. Sehingga harta ditambah, kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Utang dan modal, kalau bertambah kredit, kalau berkurang di debit. Ini persamaan dasar akuntansi. Tapi masalahnya adik-adik, kadang-kadang adik-adik itu nggak paham mana yang masuk harta, mana masuk utang, mana masuk modal. Sehingga adik harus pahami mana itu harta, utang, dan modal. Yang jelas, yang atributnya banyak adalah yang harta. Saya kalau ngapalkan tentang harta itu pakai K, I, per, atau pernya dipangkat 3. Kemudian beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka itu adalah harta. K-nya ditambahin S dari K, P-nya adalah P utang, pernya adalah pertama adalah peralatan. Kedua adalah perlengkapan. Ketiga adalah persediaan barang. Ini khusus untuk perusahaan dagang. Jadi KP per pangkat 3 beban dibayar di muka. Apa adik-adik? KP per beban dibayar di muka. KP per pangkat 3 beban dibayar di muka. Oke? Persamaan dasar akuntansi. Yang kaitannya sama persamaan dasar akuntansi yang mana sih nomornya gitu ya? Oh, ternyata ada di nomor 62. Kak Rina ada di nomor 62. Tadi Kak Anggit bacanya ke belakangan. Nomor 62 itu sudah sama persamaan dasar akuntansi. Itu soalnya adalah jika perusahaan melakukan penghitungan persediaan akhir terlalu rendah sebanyak 2 juta, maka dampak kesalahan pada aset dan liabilitas adalah, liabilitas itu modal ya, adalah, maka kalau begini soalnya, maka kalian larinya harus ke konsep harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan itu berawal dari persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Di dalam soal diketahui bahwa persediaan akhir ini ditulis terlalu rendah atau terlalu kecil. Akibatnya kalau HPP ditulis persediaan akhir ditulis terlalu kecil sebanyak 2 juta, maka HPP-nya ini akan besar nilainya. Karena nilainya akan besar, maka dia akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi laba. Kenapa? Karena laba itu adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Jadi bayangannya adalah gini, kalau HPP-nya terlalu besar, maka labanya akan kecil. Kenapa akan kecil? Karena HPP di sini besar, maka pengurangan dari penjualan bersih akan besar, sehingga labanya jadi kecil. Karena labanya kecil, maka yang terjadi asetnya juga akan kecil. Asetnya kecil, tetapi modalnya akan tetap saja, tidak efek apa-apa. Sehingga jawabannya yang C. Gitu. Oke? Ada pertanyaan mungkin? Ada? Bisa ditulis di kolom chat. Jadi HPP itu adalah persediaan dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Bisa ada bayangkan kalau persediaan akhirnya ini lebih kecil nulisnya, maka HPP-nya akan besar. Kalau HPP-nya besar, maka labanya akan kecil. Kenapa? Karena laba itu cara menghitungnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP.
Sehingga kalau labanya kecil, maka asetnya perusahaan juga akan kecil. Sehingga jawabannya yang C. Oke? Oke, Kak Aku Anggis. cari lagi soal yang kaitannya sama persamaan dasar akuntansi. Oke, satu soal lagi ya Kak Anggis ya. Oke, mungkin soal yang kaitannya sama yang baru aku jelasin adalah nomor 13. Nomor 13 berarti nomor 73 ya Kak ya? Betul, materi devisa ya Kak? Nomor 73. PP perusahaan dagang branded pada akhir periode mempunyai data sebagai berikut. Benar, nomor 73? Oh iya, sorry ya, nomor 73, materi laporan keuangan. Soal hot sini Kak. Oke, sebelumnya ada yang tanya itu Kak? Oh iya, ada yang tanya dari Salsa. Kak, tadi untuk harta per yang kedua itu apa ya Kak? Oh, per yang kedua. Per yang ini peralatan. Perlengkapan. Oke, jadi Baru persediaan barang dagang. kas piutang. Perlengkapan, kalau peralatan itu tidak habis pakai, kalau perlengkapan itu semakin hari dipakai semakin habis. Contohnya kalau di salon, perlengkapan itu adalah sampo, conditioner, terus hairspray gitu itu. Pokoknya perlengkapan habis pakai. Kalau peralatan itu kalau di salon misalkan kursinya, tempat buat ceramah, cermin itu namanya peralatan. Kalau di ruangan kelasnya ya mungkin kalau peralatan itu papan tulis, meja guru, meja siswa, kursi gitu. Kalau perlengkapan kayak spidol, kertas dan sebagainya itu. Oke ya, lanjut ke nomor 73. Itu kaitannya sama menghitung laba bersih. Jadi di situ ada, betul ya Kak Rina, minta tolong untuk dicekan nomor 73 ya. Betul sekali. Perusahaan dagang branded, ada penjualan bersih 12.750.000, beban angkut 1.050.000, beban angkut pembelian 750, beban usaha 2.700.000, pendapatan di luar usaha 3 juta, kemudian HPP-nya ada di angka 10.200.000, berapakah laba bersihnya. Jadi cara menghitungnya, kalau sudah tahu HPP-nya berapa, kalau menghitung laba bersih, caranya adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP ditambah dengan pendapatan di luar usaha dikurangi beban-beban. Sehingga laba bersihnya adalah penjualan bersihnya ada berapa? 750. 12.750.000 ya. Kemudian pendapatan HPP-nya adalah 10.200.000. Kemudian pendapatan di luar usahanya 3 juta. Kemudian bebannya total 2 juta. Sehingga jawabannya adalah 2.850.000. Jawabannya yang Anggis kok 000-nya kalau nulis 12.750 nggak diikut sertakan, biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu rame. Jadi per nolnya saya buang. Kak Anggis mau nanya? Menghitung laba. Nah, Anggis mau nanya dulu Kak Anggis. Yang pakai metode HPP biasanya ada di perusahaan jasa menghitung laba itu lebih singkat lagi, yaitu pendapatan dikurangi beban. Yang belum adik-adik pahami bahwa pendapatan ini di sisi debit dan beban ini di sisi debit. Nah nanti kalau hasilnya plus maka dia laba, kemudian hasilnya maka dia rugi. Ini lebih mudah lagi kalau perusahaan jasa. Nah, kebetulan karena UTBK biasanya yang keluar adalah perusahaan dagang. Gitu. Oke Kak Rina, saya masih punya waktu kalau saya menjelaskan inflasi agak panjang sedikit. Bisa sih, Kak Anggis, satu soal lagi ya. Oke, satu soal lagi tentang inflasi ya.
Inflasi itu ada di nomor, karena tadi saya dengar inflasi juga adik-adik belum terlalu bisa mengerjakannya. Mungkin ya, 76. Nomor 7 ya. Inflasi itu ada di nomor 7, berarti di nomor 67. Oh, 67. Oke. Ya, 67. Oke. Adik-adik, inflasi itu apa? Inflasi itu kondisi di mana uang yang beredar di masyarakat sangat banyak atau banyak sekali. Tetapi jumlah barang yang beredar di masyarakat sedikit. Akibatnya harga-harga jadi mahal. Sama dengan yang kita alami saat ini. Jumlah uangnya banyak, tapi jumlah barangnya sedikit, sehingga harga jadi mahal. Dulu kalau kita beli seekor sapi, itu harganya hanya sekitar 7-6 juta. 5-6 tahun yang lalu. Tapi sekarang kalau kita beli seekor sapi, yang kecil saja itu 14,5 juta atau 20 juta. Itu yang disebut inflasi. Kenaikan harga yang melambung tinggi yang disebabkan karena uang yang berada di masyarakat sangat tinggi. Nah, kalau soal yang ada di nomor 67 itu tidak membahas inflasinya bagaimana, tetapi menjelaskan tentang jika suatu negara mengalami tingkat inflasi yang meningkat dari 3% jadi 5%, maka akibatnya tingkat bunganya bagaimana? Itu rumusnya tingkat bunga nominal itu sama dengan tingkat bunga ditambah tingkat inflasi. Tingkat bunga ditambah tingkat inflasi atau penambahan tingkat inflasi. Di situ tingkat bunganya kita anggap sebagai 0 karena tidak ada datanya. Kemudian tingkat inflasinya naik. Jadi tingkat inflasinya naik dari 3 menjadi 5. Berarti 0 ditambah 2. Sehingga tingkat bunga nominalnya akan naik. Sehingga jawabannya yang E. Atau tingkat bunga nominal naik 2 poin per persentase. Sebenarnya itu hanya cara membaca data. Tapi inflasi sendiri itu adalah kondisi di mana masyarakat mengalami kenaikan harga yang terus-menerus. Sehingga akibatnya pemerintah harus melakukan kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi adalah yang harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Sehingga kebijakan moneter untuk inflasi untuk inflasi bisa dilakukan dengan yang pertama adalah menaikkan suku bunga bank. Kenapa menaikkan suku bunga bank? Harapannya masyarakat akan tertarik menabung. Kalau suku bunga bank tinggi, masyarakat tertarik menabung sehingga nanti uang yang ada di masyarakat bisa disedot ke negara. Kemudian yang kedua adalah menaikkan cash ratio. Apa cash ratio? Cash ratio itu adalah cadangan kas yang ada di bank. Harus dinaikkan. Jadi cadangan kasnya harus dinaikkan. Kemudian memperketat kredit. Atau tight money policy. Di mana pemberian kredit itu dibatasi, dipersulit. Biar tidak banyak uang yang tergelontor lagi ke masyarakat. Kemudian selain memperketat kredit, pemerintah juga bisa melakukan yang namanya menjual saham Bank Indonesia atau disebut kebijakan open market policy. Jadi menjual saham Bank Indonesia ke masyarakat, masyarakat membelinya, mempunyai saham-saham yang dimiliki oleh BUMN sehingga uangnya bisa ditarik lagi ke negara. Mbak, bukannya enak kalau uangnya di masyarakat banyak? Ya kan buktinya ketika uang masyarakat banyak, barangnya sedikit, harga-harga mahal. Orang yang berpenghasilan tetap atau orang yang mempunyai penghasilan bulanan yang bagus tidak masalah, tapi untuk orang-orang yang
penghasilannya tidak tetap dan sebagainya, menjadi masalah ketika inflasi. Kalau gitu enakan deflasi dong. Enggak, sama deflasi itu lebih tidak enak lagi. Kenapa? Karena uang yang beredar masyarakat sangat rendah, sangat kecil, tetapi barangnya banyak, sehingga banyak produsen yang bangkrut, sehingga banyak PHK juga. Inflasi maupun deflasi sama-sama tidak enak. Yang enak bagaimana? Yang kondisi perekonomian stabil, di mana semuanya berjalan dengan lancar. Caranya bagaimana biar pemerintah bisa menstabilkan perekonomian, ya berarti masyarakatnya harus produktif, harus mampu menciptakan produk-produk dalam negeri, mencintai produksi dalam negeri, sehingga kestabilan ekonomi bisa dicapai. Begitu. Oke. Itu ya, Kak Rina, tentang inflasi sekelumit sedikit. Tadi ada pertanyaan yang sebelum masuk ke inflasi, yang terkait dengan pendapatan tadi. Kak, itu memang ada tambahan perhitungan pendapatan di luar usaha sama beban ya saat menghitung laba bersih? Iya, kalau laba bersih harus dihitung pendapatan di luar usaha sama beban. Tapi kalau menghitung laba kotor, tidak. Karena kan kalau laba bersih itu artinya semua pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu semuanya, sehingga termasuk pendapatan di luar usaha. Karena pendapatan di luar usaha pun harus tetap dilaporkan untuk akuntansi. Tidak boleh kemudian dibiarkan saja atau ditutup begitu saja oleh akuntan perusahaan, harus tetap dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha. Oke, nah yang tadi itu yang pada saat Kak Anggis menuliskan tadi, kok yang beban angkut penjualan dan beban angkut pembelian nggak ikut dihitung, kenapa ya Kak? Oh, karena beban angkut penjualan, beban angkut pembelian sudah masuk di penjualan bersih. Oh, gitu. Sudah dihitung sebagai komponen penjualan bersih, makanya tidak masuk di situ. Mungkin kadang itu ya yang kita nggak teliti ya, malah kita kurangin lagi gitu jadinya nanti. Iya, ya itulah soal UTBK. Jadi kalau soal UTBK itu kalian akan digecoh oleh pembuat soal dengan cara misalkan beban angkut pembelian itu sudah masuk di HPP, Kak. Rumus HPP itu persediaan awal ditambah beban angkut pembelian. Kemudian penjualan bersih itu sudah mengandung beban angkut penjualan. Nah, seperti itu yang membuat adik-adik kemudian menjawabnya salah. Padahal nanti angkanya kalau dihitung yang pakai beban angkut penjualan dan pembelian bakal ketemu gitu. Itu yang bikin kemudian adik-adik menjadi jawabannya salah. Itu yang disebut soal hot yang S-nya banyak tadi. Oke. Ya Kak Anggis, ini saya memahami sekali ternyata banyak soal-soal yang di luar dugaan gitu. Jadi ternyata banyak kecohnya juga gitu. Jadi memang ternyata dalam memahami soal UTBK ini kita perlu banyak berlatih dan perlu banyak berkonsultasi dengan tentor-tentor yang sekiranya mana sih soal-soal yang sekiranya menjebak seperti itu. Ya tentunya di agama ada tentor juga akan menjelaskan ya. Iya, dan memang soal UTBK ini tingkat kesulitannya mesti lebih dari 5 poin. Maksudnya memang tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan nilai ujian nasional. Oke. Pakai soal-soal penalaran gitu, Kak. Oke. Jadi kadang-kadang kita udah paham teorinya, udah paham rumusnya, nggak paham cara menggunakannya. Gitu. Makanya adik-adik harus benar-benar nih ikut bimbel dan harus pilihnya Primagama karena Primagama selalu siap untuk adik-adik. Iya, siap Kak Anggis. Terima kasih sekali atas waktunya Kak Anggis yang tadi udah mengerjakan dan membahas banyak soal. Nah, mungkin itu belum semuanya gitu tentunya. Nah, adik-adik bisa kok datang ke kantor Primagama yang ada di kota kalian. Nah, di sana kalian bisa ketemu dengan tentor-tentor Primagama. Kalian bisa berkonsultasi langsung tentang soal-soal yang kalian belum bisa. Nah, soal-soal yang tadinya kalian mesti ada pengulangan atau remedial, tahu dari mana? Nah, taunya dari konseling. Nah, silahkan kalian segera nih konselor di nomor-nomor yang sudah kami sampaikan di sertifikat nilai. Kemudian setelah kalian tahu soal-soal atau butir soal mana yang kalian masih belum bisa, nah kalian bisa datang ke cabang Primagama terdekat. Seperti itu. Oh ya Kak Rina, saya tadi lupa menyampaikan ke adik-adik, kalau misalkan adik-adik kepingin masuk jurusan akuntansi, manajemen, terus ekonomi pembangunan, perbankan syariah,
perpajakan dan perbankan, terus pokoknya hal-hal yang terkait sama fakultas ekonomi, nilai yang akan sangat berpengaruh dalam penilaian UTBK itu salah satunya adalah ekonomi, harus lewat dari 60%. Oh, baik. Terus yang satunya lagi adalah matematika, yaitu pengetahuan kuantitatif, itu juga harus di atas 65%. Jadi C-nya atau triksnya kalau adik-adik kepingin masuk ke jurusan fakultas ekonomi, nilai PK-nya kuantitatif di TPS sama nilai ekonominya harus tinggi. Karena hampir semua kampus mensyaratkan itu. Oke, well not Kak. Jadi untuk yang pengetahuan kuantitatif itu harus di atas 60% dan juga yang untuk ekonomi 60%. Nah, untuk adik-adik yang pengen daftar di jurusan yang tadi Kak Anggi sebutkan, itu harus adik-adik catat baik-baik bahwa untuk nilai PK dan ekonomi sekali lagi harus di atas 60%. Nah, kalau misalnya sekarang adik-adik baru mencapai mungkin 40% atau mungkin di bawah itu, kalian bisa nanti mengikuti tryout kita yang kedua. Di sana kalian bisa melihat berapa progres nilai kalian di sana. Nah, cuman memang itu ya Kak Anggi untuk tryout yang kedua ini nanti khusus eksklusif untuk siswa Primagama. Jadi buat adik-adik yang sekarang mungkin belum tergabung, segera aja kalian gabung ke Primagama terdekat yang ada di kota kamu. Iya, harus segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Terus karena di Primagama itu selain intensif, kita ngasih pembelajarannya, materi lengkap, kita juga nanti simulasinya untuk tryout itu kita jadwalkan 5 kali, Kak. 5 kali, 5 konsultasi juga. Jadi benar-benar nanti begitu 5 kali kita akan tahu adik-adik itu perolehan angka pencapaian prosentasenya di setiap bidang itu berapa, sehingga kita akan salah untuk memberikan adik-adik advice jurusan perguruan tinggi mana yang bisa diambil. Karena kebetulan kan selain mengajar ekonomi juga konselor Primagama. Oke, luar biasa sekali. Oke Kak Anggis, Kak Bambang, berhubung waktu juga sudah 1,5 jam kita bersama pada pagi hari ini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Kak Anggis dan Kak Bambang yang telah bergabung pada pagi hari ini. Dan Kakak juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh adik-adik yang mengikuti webinar pembahasan pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi Kakak ingatkan bahwa nanti jam 1 siang juga ada pembahasan matematika dan kimia bersama dengan 2 master nasional Primagama. Nah, informasi lainnya adalah jangan lupa pada tanggal 27 Februari kita ada webinar kiat memilih program studi sesuai dengan kepribadian, minat, dan kemampuan pada pukul 10 sampai dengan pukul 11. Dan kita juga ada webinar super spesial yaitu mengenal kampus UGM dan ITB pada tanggal 6 Maret besok. Nah, tentunya yang nggak kalah pentingnya adalah ada tryout simulasi 2.0 yang akan diadakan oleh Primagama pada tanggal 9, 8, 9, dan 10 Maret besok, dan ini eksklusif untuk siswa Primagama. Nah, untuk bimbel-bimbel mana aja yang mengadakan program PIKSE ini nantinya akan di-share oleh admin di grup kalian masing-masing. Nah, kalian bisa pilih mana yang paling dekat dengan lokasi kalian. Mungkin itu aja Kak Anggis dan Kak Bambang. Mohon maaf bila ada salah kalimat atau kata dari kami semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti siang lagi. Dadah, sampai jumpa adik-adik.